Permisi Bu, Assalamualaikum. Salam. Maaf ganggu ya Bu ya. Ada apa ya Pak? Pengen nanya Bu, Ya? bener kan ini depan yang ini rumah keluarganya Dimas kan? Iya. Heeh. Ada apa ya? Emang rumahnya kosong ya Bu ya? Iya kosong Mas. Kosong nggak ada orang, Dimasnya ada di rumah? Pergi Mas. Ya emang ada apa ya Mas? Nanyain Dimas. Oh nggak apa-apa Bu. Jadi sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol sama keluarganya Dimas sih Bu, mengenai Dimas juga sih. Ibu kenal sama Dimasnya? Kenal si Dimas, tapi orangnya anaknya gitu. Setahu Ibu gimana orangnya Dimas? Anaknya karena kurang perhatian sama orang tuanya, anaknya tertutup, nggak bisa. Ya kita juga namanya tetangga nggak bisa gimana ya, cuma ngeliat aja, takut saya menegur-negur takut saya. Oh, anaknya tertutup. Kenapa ya? Iya Mas, kenapa ya? Nggak sih, kita cuma pengen tahu tentang Dimas aja Bu. Mungkin Dimas kan kita dengar-dengar katanya Dimas tuh kalau di luar itu anaknya kasar ya Bu kalau sama orang. Dia jadi dari kecil ngelihat ibu bapaknya suka berantem Mas. Gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ibunya suka dipukulin bapaknya. oh ibunya suka dipukulin bapaknya. Iya Mas. Oh jadi mungkin bisa aja itu penyebabnya Dimas jadi kayak gitu. Mungkin dia trauma juga atau orang tuanya kayak gitu, akhirnya dia jadi kayak gitu. Bisa jadi Iya sih. Mas. Saya juga emang tetangga. Ya cuma ngelihat aja. Ya saya juga jarang. Ngapain ada begini-beginian? Mas, Mbak, mau ngapain? Mau ngomongin keluarga saya ya? Mau ngapain ngomong-ngomongin keluarga saya? Hah? Mas juga? Ngapain? Mau nanya-nanya keluarga saya ke saya langsung? Kan kita udah jelasin tadi, kita udah ngetok rumah Ibu tapi nggak ada yang buka-buka. Iya, tunggu saya pulang dong. Ngapain nanya ke tetangga? Yang tahu keluarga saya itu saya, bukan tetangga. Tetangga mah bisanya ngejelekin doang. Astagfirullahaladzim Bu, bukannya kayak gitu, kita cuma nanya doang. Tadinya nanya Ibu kemana, kalau misalnya emang mau pulang lagi atau emang biasa tinggal di sini, kita mau nungguin. Ya udah gini deh ini daripada ribut Ibu, ya udah kita minta maaf ya Bu ya. Ya udah gini Mbak, kita ngobrol sama Mbak aja ya, kita ke situ aja nggak enak. Makasih ya Bu nih. ya, Iya, maaf boleh. ngeganggu nih Oke, Bu, boleh. lagi nyapu-nyapu. Ngapain sih Mas nanya-nanya ke orang lain? Nanya kan bisa ke saya Mas. Ya kan kita tadi udah datang Bu, kita ketemu nggak ada orang, makanya kita nanya tetangga sebelah. Mulutnya pada gak ada yang benar, kalau ngomong tuh selalu nyalain adik saya Mas. Ya udah gini, ya udah daripada Mbak marah-marah, kita kan sini pengen ngobrol sama Mbak, bisa kita ngobrol sebentar sama Mbak. Ya udah, ayo ngobrol. Sini, Nggak di dalam rumah aja mah nggak enak. udah di sini aja. Mau nanya apa? Gini Mbak, jadi kan sebenarnya kita di sini tuh melihat ada permasalahan antara Dimas dan juga calon istrinya. Nah, kita mendapat kabar katanya Dimas sering banget melakukan kekerasan sama calon istrinya. Makanya kita di sini pengen nanya sama Mbak. Ya mungkin Dimas punya trauma tersendiri dalam hal kekerasan, akhirnya Emang menyebabkan... Mbak tahu background adik saya kayak apa? Ya di sini justru kita mau nanya Mbak. Mbak kan bilang Mbak kakaknya Dimas. Lebih baik kita langsung nanya ke Mbak kan daripada kayak tadi tetangga yang ngomong, ya kan Mbak? Iya, emang tetangga tuh bisanya nyalain adik saya doang. Kita dengar-dengar, kita ngelihat sendiri, kayaknya dia kasar banget sama calon istrinya. Ada juga ya Mas ya, yang kasar itu si Debbie. Debbie itu selalu ngasarin adik saya. Debbie. Iya. Kita kan ketemu Debbie malah. Mbak nggak tahu. Kemarin aja berapa hari yang lalu, Dimas sama Debbie berantem. Dimas dicakarin Debbie. Saya lihat sendiri, Mbak. Tapi gini ya Mbak, kemarin kita itu ketemu, kita datang ke kosannya Debbie. Kita lihat kosnya Debbie itu dikunci dan ketika kita masuk, itu Debbie ada di kamar mandi Mbak, meringkuk kayak kedinginan menggigil. Nah, kita nggak tahu itu siapa yang lakuin, kita langsung mikirnya si Itu Dimas. pasti bukan adik saya. Adik saya tuh nggak begitu. Saya yang tahu adik saya. Adik saya tuh orangnya penyayang, Mas. Nggak Penyayang. pernah ngasarin saya. Saya juga nggak pernah lihat Debbie dikasarin sama Dimas. Debbie itu dikunciin dari luar kosan Mbak. Dan Debbie itu takut kalau misalnya kita ada di situ dan Dimas datang, Dimas pasti marah-marah. Itu sih bisa-bisanya Debbie aja, Mbak. Bisa-bisanya Dik.
Itu tuh dia paling cuman bohong doang. Nggak mungkin adik saya begitu. Saya yang ngerti adik saya, Mbak. Ya, tapi tetangganya udah pada tahu Mbak. Di sini kan Mbak sebagai kakaknya ya Mbak jelasin aja sama kita biar kita juga bisa meluruskan gitu loh Mbak. Nggak ada fitnah. Soalnya tetangga-tetangga tuh udah ada yang ngomong kayak begitu, Mbak. Mas jangan nyalain adik saya ya, Mas. Soalnya tadi tetangga juga ada yang bilang katanya waktu kecil Dimas sering lihat kalau orang tuanya selalu Udah berantem. coba orang-orang tua deh. Itu urusan masa lalu saya. Mbak, Pergi aja ya, deh. ya, ya, Mbak, tenang dulu. Nggak tahu apa-apa tentang keluarga saya. Ya, tapi tenang. Kita pergi. Mbak, tenang. Ya, Mbak, tenang, Mbak. Kan di sini kita cuma ingin membantu. Kita kan cuma ingin membantu. Tahu saya udah pergi. Ya, yaudah. Ini yang salah di sini. Iya bener. Ini kayak satu keluarga dia emang suka kasar-kasar gitu. Dia memaklumin kali Dimas kayak gitu. Sebenarnya dia tahu, gue yakin tetangga aja tahu. Yaudah. Yang penting kita udah. Yang penting kita udah dapat informasi kan, walaupun nggak terlalu banyak. Yang penting kita atur strategi lagi nanti. Lu takut? Awas, kali. Udah. Udah. Ya, kita pergi, udah. Ayo. Ya Allah. Udah, biarin. Mungkin emang temperamen semua di sana. Ayo Mas, cepet Mas. Lo lihat sendiri kan, yuk kakaknya aja kayak gitu. Gue nggak aneh kalau misalnya Dimas sampai dia ngomongin tetangga dia kasar. Mungkin beneran memang Debbie dia kasar. Wajar lah Mbak Sani marah. Khawatir sama adiknya kalau misalnya Dimas kayak gitu, keluarganya kayak gini. Iya, Pat, gue ngerti. Tapi ini kan kita cuman baru dapat point of view dari keluarganya Dimas. Kita belum ngobrol sama keluarganya Mas Sani. Oke? Tetangganya Dimas kan udah bilang yuk. Kita butuh apa lagi sih? Pat, ini tetap tetangga. Omongan tetangga itu tuh nggak bisa dipercaya 100%. Tapi kan tetangganya bilang dari dulu, berarti dia udah tahu dong setelah keluarganya, terus kebiasaan di keluarganya si Dimas itu. Pantesan aja. Yaudah, gini. Ini kan sekarang kita tadi udah dapat gambar kan? Udah dapat gambar, kita udah dapat audio kan, ngomong apa. Gini aja, sekarang kita ketemuan sama Sani, kita kasih lihat ya gimana. Ya. Nah, urusan kita ngobrol sama kakaknya Dimas. Ya Oke? udah nggak apa-apa biar Mbak Sandi tuh makin bulat, jelas gitu, mau ngarahin adiknya. Kasian nggak ngeliatnya? Udah, janjian nih. Tadi katanya dia mau ini. Jadi janjian dia hari ini ternyata dia ambil izin setengah hari kerja. Makanya dia minta kita nunggu di sini. Nah ini, Pak Mending. Kita udah nyampe. Udah. Nah ini dia nih, Mas Sani nih. Oh iya. Jadi Mbak, ke rumahnya Dimas, Mas. Jadi Mbak, gimana? Nah Mbak pas kita kesana itu kita ketemu sama tetangganya karena rumahnya masih kosong kan. Nah tetangganya bilang kalau Dimas ini waktu kecilnya sering ngelihat pertengkaran orang tuanya. Dia sering lihat ibunya dikasarin. Tuh kan Mbak, bener kan Mbak? Aku bilang juga dia tuh emang udah kasar, dari keluarganya juga pun udah kasar. Mbak nggak boleh ngomong kayak begitu. Ini kan baru asumsi dari tetangga, dari omongan dari tetangga. Masa kayak gitu sih Mas? Aku kan yang minta bantuan kalian, masa Mas masih belain dia sih Mas? Masa Di sini bukan. ini adik aku loh yang tertindas. Iya, di sini saya bukan membelain adik Mbak ataupun Dimas. Di sini kita bersikap netral, oke? Jadi kita ingin mendengar dari kedua belah pihak. Nah, yang aneh, ketika kita nanya sama kakaknya Dimas, justru kakaknya Dimas malah menuduh kalau Debila yang selama ini sering mukulin Dimas. Gak mungkin Mas, gak mungkin. Mana ada perempuan mukulin laki Mas? Yang ada tuh laki-laki mukulin perempuan Mas. Ya Mbak, kita juga nggak bisa ngomong kayak gitu Mbak, karena kan di sini kita nggak bisa lihat bukti langsungnya. Kita juga nggak pernah ngelihat antara Debbie ataupun Dimas yang bertindak kasar. Sekarang saya tanya sama Mbak memang pernah ngelihat langsung di mana Dimas mukul Debbie main tangan? Enggak sih, Enggak kan? Nah, berarti kita juga belum bisa berasumsi. Ya, tapi nggak bisa lah Mas, biar gimana pun
itu kakaknya salah Mas. Sama aja seperti saya juga bela adik saya, kakaknya itu mungkin juga belanya Dimas. Udah deh, aku nggak mau deh. Kok kayak gini sih? Aku kan minta bantuan kalian. Kenapa jadi kalian yang seperti ini sih? Kalau nggak kita udahan aja deh. Saya udah nggak perlu bantuan kalian lagi deh. Udah. Mbak. Yuk. Ya Allah. Mbak. Gak usah. Aku usah aja, Mbak. Gak usah. Gak usah lagi. Saya nggak perlu bantuan kalian. Oh, bentar. Saya tuh minta bantuan kalian, bukannya kalian malah kayak gini. Gak perlu lah. Udah lah. Saya nggak mau. Udah nggak usah, cukup. Udah. Mbak Tani. Biarin dulu. Sini aja dulu. Kita kan di sini bantuin dia. Minggir dulu, jangan Kita bicara. nggak mau memihak. Salah kita gimana, yuk? Ya udah, Pak, kasih waktu aja biar dia tenang. Mungkin dia juga banyak pikiran kan, mikirin adeknya. Ya udah lah, gue juga emosi tadi kakaknya marah, terus kakaknya Devi marah. Ya udah. Jadi kita sekarang balik kantor dulu aja yuk. Bentar. Bentar. Loh, Nay telepon. Halo, Assalamualaikum, Nay. Kenapa? Pelan-pelan ngomongnya. Lo serius? Devi dipukulin lagi? Serius? Lo yang bener pastiin dulu. Lebam. Mukanya lebam. Yang bener, Nay. Ya udah, tadi gue ketemu sama Sani, tapi Saninya malah marah-marah pergi. Yaudah, gue kesana deh. Terus Dimas mana? Ya pokoknya lo pantau aja di situ, ntar kita kesana. Iya, yaudah. Assalamualaikum. Devi berantem lagi sama Dimas. Terus Unai di situ ngapain? Misahin nggak? Ya sekarang udah mau misahin tetangga-tetangga, udah misahin juga nggak tetep aja masih nggak berantem. Ya udah gini. Tadi kakaknya belum jauh kayaknya. Fatia naik mobil coba jemput dia. Gue naik motor sama Jerry nanti ke rumahnya Dimas dulu. Yaudah. Ke kosannya Debbie. Ya yaudah ya. Ntar calling aja ya, kabar-kabaran. Ya gue ngikut satu kamera. Kedua. Ya. Gue nyari dulu Debbie deh. Gue nyari dulu Sandi deh. Nyari dulu ya. Ya cari dulu aja. Mbak Sani. Ngapain lagi, Mbak? Ngapain lagi? Mbak. Kenapa lagi, Mbak? Mbak tolong dong Mbak, jangan emosi terus kayak gini. Ada apa lagi? Saya udah capek, Mbak. Udahlah. Mbak. Udah nggak bisa diselesaikan lagi kan, Mbak? Mbak dengerin saya dulu Mbak. Saya barusan dapat telepon dari tim saya yang ada di kosannya Debbie. Katanya Debbie berantem lagi sama Dimas. Terus sekarang apa mukanya? Bukan, Mbak. Bener kan? Aku bilang juga apa, Astagfirullahaladzim. Mbak? Mbak, lu masih mau emosi? Sekarang mukanya Debbie sampai lebam-lebam. Ya Allah, Debbie. Udah nih Mbak, sekarang mendingan Mbak ikut saya deh. Saya mau ke kosannya Debbie sekarang. Daripada Mbak harus marah-marah kayak gini. Mobilnya sedang Mbak. Ayo ke mobil. Ke mobil. Bukan, Mbak. Mbak lihat sendiri kan? Dimas seperti itu kelakuannya ke adik aku, Mbak, sampai bonyok-bonyok gitu, Mbak. Mbak, sekarang kan kita nih mau ke kosannya Debbie. Ya udah, ntar kita lihat aja dulu di sana. Jangan marah-marah gini, Mbak. Mbak, di sini saya tuh mau bantuin Mbak. Saya khawatir, Mbak, gimana rasanya adik. Kalau Mbak punya adik tuh kayak gitu, Mbak, disakitin sama laki-laki saya tuh. Apa ya, Mbak ya? Saya tuh khawatir sama adik saya, Mbak. Saya sayang sama adik saya, makanya saya seperti ini, Mbak. Ya udah Mbak, sabar. Lah, Nay telepon lagi. Halo, Nay. Ini udah mau ke sana. Kosan Debbie lah. Loh, Debbie pulang ke rumah. Lo lagi ngikutin? Ya udah, gue juga putar balik ini. Ya ntar ketemu di sana aja, Nay. Thank you, Nay. Mas Bas, kita putar balik aja ya, Mas Bas. Iya. Kita ke rumahnya Mbak Sani aja. Astagfirullahaladzim, Debbie. Kenapa, Debbie? Kamu kenapa? Kenapa ini? Kenapa merah-merah kayak
gini. Lihat nih, Mbak. Oh, ngapain sih kan nyuruh Dimas itu udah buat kamu kayak gini, Debbie. Ini bukan salah Debbie. Debbie, kamu udah digini-gini. Kamu masih ngebelain. Kamu jangan ngejauhin dia sendiri kayak gini dong, ya. Kak, ini bukan salah Dimas, Kak. Ini salah Debbie. Ini semuanya karena Dimas marah-marah sama Debbie. Makanya kayak gini. Debbie gak mau kalau pernikahan Debbie dibatalin. Debbie gak mau.